Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 976-980. Bab 976. Fendi Zanders tidak mengerti bahwa alasan Su Baiyu menjadi penanggung jawab Rockefeller adalah karena Baiyu hanya untuk membalaskan dendam saudaranya. Betapa berbahayanya Su Baiyu, Fendi Zanders mengaku dalam hatinya bahwa dia tidak jelas. Jadi sekarang Fendi Zanders tidak bisa menilai apakah yang dikatakan Su Baiyu tentang si Evan barusan itu benar atau tidak. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa Yu Zipeng membunuh saudara laki-laki Su Baiyu, itu tidak boleh palsu. Lagi pula, Su Baiyu tahu bahwa Fendi Zanders bisa pergi. Tidak mungkin Su Baiyu berbohong tentang masalah seperti itu. Jika tidak, Bai Zhangfeng bisa menyelidikinya dengan santai. Tuan Zanders, saya dapat membantu Anda dalam 2 hal, tetapi untuk 3 hal yang saya katakan, selama contoh dapat membantu saya membalas dendam, saya juga menyetujuinya. Setelah Su Baiyu selesai berbicara, dia melanjutkan menambahkan, alasan mengapa saya tidak masuk Rockefeller hanya untuk membalaskan dendam saudara saya. Selama saya bisa membalas dendam, apakah saya bekerja untuknya atau untuk Rockefeller, itu saja intinya. Tidak ada bedanya bagiku. Saya sendiri, saya setuju dengan syarat ini. Selama waktunya tepat, saya akui bahwa saya akan membantunya membalaskan dendamnya, tetapi guru harus memberi saya informasi yang berharga. Karena saya belum membaca surat itu sepenuhnya, apakah aku tidak akan membantu? Setelah Fendi Zanders menamparnya, dia berbicara kepada Su Baiyu dengan wajah tanpa cacat. Tuan Zanders, jangan khawatir tentang contoh ini. Karena saya ingin mengikuti contoh ini, saya pasti akan menunjukkan ketulusan saya. Su Baiyu mengangguk ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ratu Bai berkata dengan lembut, Tuan Zanders, bisakah kamu bangun dariku sekarang? Saat keduanya sedang berbicara tadi, Fendi Zanders menekan tubuh Su Baiyu bersama-sama, yang menyebabkan napas Su Baiyu menjadi sesak dan wajah cantiknya memerah karena malu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia perlahan bangkit. Setelah melihat Fendi Zanders bangkit, Su Baiyu tidak berniat untuk terus menyerang Fendi Zanders. Sebaliknya, dia hanya menggerakkan tubuhnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tua telah ditekan begitu lama sekarang. Ini sudah mati rasa. Meskipun saya setuju dengan syarat contoh. Tapi ini tidak cukup kuat, saya akan membaca surat itu sepenuhnya, dan saya akan menyimpan rekaman kutipan dari contoh dan sekarang. Begitu saya tahu bahwa contoh itu mengkhianati saya akan menyebutkan rekaman ini ke Rockefeller sebentar. Fendi Zanders tidak sepenuhnya membaca surat Su Baiyu ketika dia sedang marah, jadi dia membisikkan sepatah kata pun untuk membangunkan Su Baiyu. Tuan Zanders, kamu Wenxin, selama kamu membantuku membalaskan dendamku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Su Baiyu berkata pada Fendi Zanders dengan serius. Selesaikan saja sendiri. Sebutkan saja 2 hal yang saya katakan kepada Anda dan selidiki dengan jelas. Setelah Anda mendapat kesimpulan, izinkan saya menelepon dan menghubungi saya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders menyebutkan nomor teleponnya kepada Su Baiyu, yang kemudian berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi. Apakah Fendi Zanders tahu bahwa ini adalah wilayah Su Baiyu? Dia tidak tahu apakah Su Baiyu masih memiliki tujuannya, jadi dia tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Dan Su Baiyu berdiri di sana memandangi punggung Fendi Zanders, tangan indah di wajahnya tampak tak berdaya. Saat aku marah, aku berharap Bai Yudang Bai tidak berkelahi, jadi Wen Fendi Zanders pergi. Tapi San tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu San ingin melawan dan mempertahankan Fendi Zanders. Itu bukan tugas yang mudah. Dan begitu Anda sendiri yang menyebutkan masalah ini jika tangannya terlalu besar, mungkin juga menarik perhatian orang-orang di sekitar Rockefeller, belum lagi kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Lalu apakah Su Baiyu benar-benar ingin membuat sebuah mahakarya bersama Fendi Zanders? Tidak ada yang bisa memastikan. Setelah Fendi Zanders pergi, Su Baiyu juga memilih untuk meninggalkan clubhouse paling bulan. Baihu pergi ke Zaisa Manli sendirian. Villa ini milik keluarga Su Baiyu. Setelah orang tua Su Baiyu pensiun, mereka tinggal di sini. Dan Su Baiyu karena pekerjaannya. Jadi Angen Sangzeng tinggal sendirian di Wanmian, rumah si Saoji. Setelah turun dari mobil, Su Baiyu Xiangfang masuk ke dalam villa. Pria parubaya yang tampak anggun. Duduk di sofa dan benar-benar menonton pertandingan, tangan indah di wajahnya berangsur-angsur berubah sesuai tren permainan. Tampaknya sangat serius. Ayah. Su Baiyu berteriak pada pria parubaya di sofa. Pria parubaya ini adalah Su Wenxin, penanggung jawab Rockefeller yang begitu bergengsi di kota Jiangcheng pada saat itu. Belakangan, Su Wenxin berkecil hati atas kematian putranya, jadi dia memilih mengundurkan diri secara sukarela. Yuan Gen Su Wenxin berencana membawa istri dan putrinya menjalani kehidupan normal setelah mengundurkan diri. Bagaimanapun, uang yang dia peroleh di Rockefeller selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka selama beberapa kehidupan, tapi Bai Yu tidak bisa mengungkapkan kebenciannya. Sebulan kemudian, Su Wenxin sangat keras kepala daripada putrinya, jadi dia membantu putrinya menjadi penanggung jawab Rockefeller di kota Jiangcheng keesokan harinya. Xiao Yu, kenapa kamu punya waktu untuk Ji Jinsan datang?
Setelah melihat Zhu Baiyu, Su Wensing tampak terkejut, jadi dia buru-buru bangun dan bertanya. Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Li. Su Baiyu berbicara kepada Su Wensing dengan nada yang sangat serius. Setelah Su Wensing melihat keseriusan tangan tampan Zhu Baiyu, dia tahu bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi, jadi dia berkata dengan lembut, ikut aku ke ruang kerja. Kebaikan. Su Baiyu mengangguk ringan, dan Bai Hou Xiangfang berjalan menuju ruang kerja dengan langkah. Setelah beberapa saat, Su Baiyu mengikuti Su Wensing ke ruang belajar. Su Wensing berinisiatif membuat sepoci teh, dan Bai Hou bertanya dengan lembut kepada Jiao Jiao, apakah ada yang salah dengan proyek kereta bawah tanah? Saya mendengar bahwa bos Fang Xianghua sepertinya telah memenangkan proyek ini. Saya tidak tahu apakah Jiao Jiao memiliki landasan seperti itu. Meskipun Su Wensing telah pensiun dan memikirkannya sejak lama, Su Wensing masih belum terkesan dengan solusi akhir. Saya bertemu bos Fang Xianghua, Fendi Zanders hari ini. Su Baiyu berkata dengan suara rendah. Apakah kita pernah bertemu? Ada kilatan keterkejutan di mata Su Wensing, dan Ratu Bai buru-buru berkata, Xiao Yu, apakah kamu gila? Saya tidak tahu apa hubungan antara Rockefeller dan Fang Xianghuaji. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka saat ini. Titik petik 2. Bertemu dengan bos. Jika seseorang dari Rockefeller mengenal karakter tersebut, rutinitas tersebut akan menimbulkan masalah besar, dan identitas dari rutinitas tersebut akan terungkap. Bagaimana rutinitas tersebut dapat bertemu langsung dengannya? Proyek kereta bawah tanah tidak penting bagi saya. Jika saya tidak bertemu Fendi Zanders, saya mungkin kehilangan peran saya sebagai penanggung jawab. Su Baiyu berkata tanpa daya. Dan Su Wensing juga tampak tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, misalnya, apa yang dilakukan Fendi Zanders? Kalian berdua berkata kepada saksi. Ayah, apakah kamu kenal seseorang bernama Denny Zanders? Saya berharap Bai Yuxiang membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Setelah Su Wensing mendengar kata-kata Zhu Baiyu, dia tidak bisa menahan jabat tangannya, dan teh yang seharusnya dituangkan ke dalam cangkir teh semuanya tumpah di atas meja. Bab 977. Di ruang kerja. Setelah Su Wensing mendengar kata-kata Denny Zanders, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Dan Zhu Baiyu juga bisa merasakan perubahan di wajah ayahnya. Ini juga membuktikan bahwa dugaan Fendi Zanders tidak salah. Su Wensing seharusnya benar-benar mengenal Denny Zanders, dan kematian Denny Zanders pasti ada hubungannya dengan Su Wensing. Ayah, kamu kenal Denny Zanders, kan? Su Baiyu bertanya pada Su Wensing dengan penuh semangat. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang orang ini? Ekspresi wajah Su Wensing sedikit bermartabat, dan dia mengerutkan kening dan bertanya pada Su Baiyu. Setelah Su Baiyu menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan ringan, Bos Fang Zihua, Fendi Zanders, berjanji kepada saya untuk melakukan 3 hal. Selama saya bisa melakukan 3 hal ini, dia akan memberi saya proyek kereta bawah tanah. Di antaranya satu hal adalah izinkan saya bertanya tentang Denny Zanders. Apa hubungan antara Fendi Zanders dan Denny Zanders? Su Wensing bertanya dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders adalah putra dari Denny Zanders. Dia berkata bahwa orang tuanya meninggal secara tidak terduga ketika dia masih di sekolah dasar, tetapi ayahnya meneleponmu sebelum dia meninggal, jadi dia ingin mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian orang tuanya. Su Baiyu tidak akan menyembunyikan apapun dari ayahnya, jadi dia menjawab langsung. Fendi Zanders adalah putra Denny Zanders. Su Wensing bertanya dengan tidak percaya. Itu benar. Su Baiyu mengangguk. Fendi Zanders masih menjadi bos Fang Zihua, itu artinya Fendi Zanders adalah pewaris Li Xiuqian, kan? Su Wensing terus bertanya. Iya. Su Baiyu mengangguk lagi. Su Wensing memandang Su Baiyu di depannya dan terdiam selama 2 detik, lalu tidak bisa menahan tawa, dan menghela nafas pelan, bagaimana bisa ada hal yang begitu pintar di dunia ini? Pasti tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Masalah, ayah, apa yang kamu bicarakan? Setelah Su Baiyu melihat reaksi Su Wensing, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Dia tidak tahu apa maksud Su Wensing. Tidak ada. Su Wensing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu ayah, apakah kamu benar-benar mengenal Denny Zanders? Su Baiyu bertanya pada Su Wensing. Su Wensing menarik napas dalam-dalam, lalu menyesap teh, dan berkata dengan ringan, Denny Zanders dan saya adalah teman kuliah, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah lulus dari universitas, Denny Zanders dan saya datang untuk bekerja di perusahaan yang sama. Bekerja di perusahaan yang sama. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah Su Wensing, Zhu Baiyu berkata dengan lembut, Ayah, karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Denny Zanders ini, mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebut orang ini? Dan keluarga yang sama yang Anda sebutkan perusahaan apa itu? Denny Zanders dan saya sama-sama bekerja di Rockefeller setelah lulus. Kemudian, saya menjadi penanggung jawab Rockefeller di kota Jiangcheng, dan Denny Zanders menjadi penanggung jawab kota Dongning. Su Wensing menjawab dengan lembut, lalu memandang Zhu Baiyu dan melanjutkan, alasan mengapa saya tidak pernah menyebut Denny Zanders ke kamu karena setelah Denny Zanders meninggal, Rockefeller tidak mengizinkan siapapun menyebut nama ini. Ayah Fendi Zanders sebenarnya adalah anggota Rockefeller.
Dan setelah Denny Sanders meninggal, Rockefeller benar-benar memblokir berita tersebut. Apakah kematian Denny Sanders ada hubungannya dengan Rockefeller? Reaksi Zhu Baiyu masih sangat tajam, dan dalam beberapa menit, semua hal ini terhubung menjadi satu. Saya tidak tahu apakah kematian Denny Sanders ada hubungannya dengan Rockefeller. Dan saya tidak tahu bagaimana Denny Sanders meninggal, tapi dia menelepon saya sebelum dia meninggal. Dia awalnya berencana membawa istrinya datang ke Jiangcheng untuk berkumpul denganku. Tapi tak disangka, dia meninggal di tengah jalan. Su Wenxing berkata dengan nada sedih. Zhu Baiyu menatap matanya yang berair, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka ayahnya memiliki hubungan seperti itu dengan Sanders ayah. Apalagi yang diminta Fendi Sanders darimu. Su Wenxing memandang Zhu Baiyu dan terus bertanya. Petik 2. Zhu Baiyu ragu-ragu sejenak. Setelah mendengar kata-kata Zhu Baiyu, Su Wenxing tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu menghela nafas pelan. Saya tidak pernah menyangka bahwa putra Denny Sanders akan menjadi pewaris Li Xiuqian. Menarik sekali. Kalau begitu ayah, menurutmu apakah aku harus bekerja sama dengan Fendi Sanders? Zhu Baiyu bertanya pada Su Wenxing dengan sedikit keraguan. Kita bisa bekerja sama. Su Wenxing mengangguk ringan. Kemudian dia melanjutkan, jika kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membalas dendam, itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Lagi pula, kekuatan Yu Chengwen terlalu menakutkan. Dia telah menekanmu selama bertahun-tahun, kamu tidak punya kesempatan balas dendam sama sekali. Jika kamu bekerja sama dengan Fendi Sanders, kamu mungkin punya kesempatan. Jadi begitu. Zhu Baiyu sepertinya sangat setuju dengan perkataan Su Wenxing. Ayah, haruskah aku memberitahu Fendi Sanders tentang hubungan antara kamu dan Denny Sanders? Zhu Baiyu terus bertanya. Tidak perlu menyembunyikannya. Kematian ayahnya tidak ada hubungannya denganku. Karena kamu ingin bekerja sama dengan Fendi Sanders, maka kamu harus menunjukkan sedikit ketulusan. Jika kamu menyembunyikan berita ini dari Fendi Sanders sekarang, jika Fendi Sanders menemukannya keluar. Sebaliknya, itu akan membuat Fendi Sanders merasa malu di hati kami. Setelah Su Wenxing berpikir sejenak, dia melanjutkan, benar. Kamu masih bisa memberitahu Fendi Sanders. Jika Fendi Sanders benar-benar ingin menyelidiki kematian orang tuanya, dia bisa bertanya kepada kakeknya. Kakeknya seharusnya tahu lebih banyak tentang cerita di dalam daripada saya. Tanda seru petik 2. Bagus. Zhu Baiyu mengangguk lagi. Kemudian melanjutkan, saya masih perlu menyelidiki keberadaan tunangan Fendi Sanders. Fendi Sanders mencurigai tunangannya diculik oleh Rockefeller. Anda tidak perlu menyelidiki ini, saya cukup menelepon teman saya di Amerika Serikat. Tapi menurutku Rockefeller tidak akan melakukan hal seperti itu. Kata Su Wenxing perlahan. Mengapa? Zhu Baiyu bertanya dengan ekspresi bingung, mengerutkan kening. Karena jika hal ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang Rockefeller, mereka pasti akan segera menghubungi Fendi Sanders. Mengancamnya dengan tunangan Fendi Sanders, tapi sudah lama sekali, pihak Rockefeller masih belum ada gerakan, artinya pria itu tidak boleh berada di tangan Rockefeller. Su Wenxing menjawab dengan ringan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Beberapa menit kemudian, Su Wenxing menutup telepon, menatap Zhu Baiyu dan berkata, kamu dapat memberitahu Fendi Sanders bahwa tunangannya tidak ada di tangan Rockefeller. Apakah berita ini akurat? Zhu Baiyu tertegun sejenak lalu bertanya. Pasti akurat. Orang yang menelepon saya barusan adalah penanggung jawab Rockefeller di Amerika Serikat. Dia tidak perlu berbohong kepada saya. Su Wenxing menjawab dengan sangat serius. Bab 978. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Sanders yang sedang tidur tiba-tiba terbangun oleh dering telepon seluler. Fendi Sanders mengangkat telepon dengan mengantuk dan menghubungkan panggilan tersebut. Tuan Sanders, halo. Suara Zhu Baiyu terdengar. Setelah Fendi Sanders mendengar suara menggoda Zhu Baiyu, dia menjadi sadar dalam sekejap dan buru-buru bertanya, Nona Zhu, apakah ada kabar dari Anda? Itu benar. Zhu Baiyu menjawab dengan ringan. Ekspresi wajah Fendi Sanders tampak lebih bersemangat, dan dia terus bertanya, lalu tunanganku diculik oleh orang-orang Rockefeller. Tidak, masalah tunanganmu tidak ada hubungannya dengan Rockefeller. Zhu Baiyu menjawab langsung. Tidak masalah. Setelah mendengar jawaban Zhu Baiyu, Fendi Sanders memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, Fendi Sanders tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Untunglah Cleo Feilin tidak berada di tangan Rockefeller, tetapi yang menjadi masalah bagi Fendi Sanders adalah dia tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang Cleo Feilin sekarang, dan dia bahkan tidak tahu apakah Cleo Feilin sudah mati atau masih hidup. Dan bagaimana dengan kematian orang tuaku? Setelah Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dia terus bertanya. Tuan Sanders, ayahmu Denny Sanders dan ayahku Su Wenxing adalah teman baik. Ayahmu memang menelepon ayahku sebelum dia meninggal, tetapi kematian ayahmu tidak ada hubungannya dengan ayahku, dan ada. Zhu Baiyu tampak menjadi sedikit ragu ketika dia mengatakan ini. Apalagi? Fendi Sanders bertanya dengan nada mendesak. Juga, Tuan Sanders, ayahmu adalah penanggung jawab Rockefeller di Dongning. Zhu Baiyu akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Fendi Sanders.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Baiyu, dia langsung tercengang. Dia duduk di tempat tidur dengan tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa ayahnya juga berasal dari Rockefeller. Berita ini seperti sambaran petir dari langit biru ke Fendi Zanders. Ngomong-ngomong, Tuan Zanders, ayahku juga berkata bahwa jika kamu ingin menyelidiki penyebab sebenarnya kematian orang tuamu, kamu bisa bertanya pada kakekmu. Dia mungkin tahu apa yang terjadi saat itu. Zhu Baiyu melanjutkan. Kakek saya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Baiyu, dia tertegun sejenak. Seorang lelaki tua muncul di benaknya, lalu dia tersenyum kecut dan tidak berbicara. Tuan Zanders, saya sudah menyelidiki dua masalah pertama untuk Anda. Apakah menurut Anda dapat memberi kami proyek kereta bawah tanah? Zhu Baiyu sedang tidak ingin memedulikan apa yang dipikirkan Fendi Zanders dan bertanya langsung. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Fang Zihua untuk membatalkan penawaran proyek kereta bawah tanah, dan perusahaan Anda seharusnya sudah bisa mendapatkan proyek tersebut saat itu. Fendi Zanders tanpa sadar membalas Zhu Baiyu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Zanders. Zhu Baiyu menghela nafas lega, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, mengenai hal ketiga yang Anda katakan, ayah saya juga berpikir bahwa itu adalah rencana terbaik untuk bekerja sama dengan Anda, selama Anda dapat membantu saya menyingkirkannya. Dari Yu Chengwen, saya dapat membantu Anda menangani para Rockefeller itu. Tidak masalah, aku akan menghubungimu jika aku membutuhkanmu. Fendi Zanders tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang, jadi dia menutup telepon setelah menjawab dengan santai. Panggilan telepon antara Zhu Baiyu dan Fendi Zanders berisi terlalu banyak berita. Fendi Zanders tidak dapat mencerna berita itu dalam waktu singkat. Pertama-tama, ini tentang Cleo Feilin. Fang Zihua dan yang lainnya pada dasarnya telah menggunakan semua kontak mereka. Namun keberadaan Cleo Feilin masih belum ditemukan. Fendi Zanders curiga orang-orang dari Rockefeller mungkin yang melakukannya, karena hanya Locke Fendi Zanders dan yang lainnya yang tidak bisa menemukan Cleo Feilin karena anak buah Feili menggerakkan tangan mereka. Namun Zhu Baiyu mengatakan bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh orang-orang Rockefeller, yang berarti Cleo Feilin mungkin sedang mengalami kecelakaan sekarang. Memikirkan hal ini, suasana hati Fendi Zanders menjadi lebih buruk. Bagaimana orang tua Fendi Zanders meninggal tahun itu? Fendi Zanders juga tidak mendapatkan jawaban akurat dari Zhu Baiyu. Tapi yang tidak disangka Fendi Zanders adalah ayahnya juga berasal dari Rockefeller. Terlebih lagi, Fendi Zanders tidak menyangka kakeknya mengetahui apa yang terjadi saat itu. Namun Fendi Zanders tidak pernah mendengar kakeknya membicarakan masalah ini. Saat itu, seluruh keluarga Zanders mengira orang tua Fendi Zanders meninggal karena kecelakaan. Fendi Zanders sama sekali tidak menyayangi kakeknya. Karena kakek Fendi Zanders sendiri, Wellman Zanders, yang mengusir Fendi Zanders dari keluarga Zanders saat itu. Faktanya, ketika orang tua Fendi Zanders masih hidup, Wellman Zanders memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa di antara sekian banyak anak di keluarga Zanders, Fendi Zanders jelas merupakan orang yang paling disukai Wellman Zanders. Orang yang bertanggung jawab atas dongeng Rockefeller ada hubungannya dengan itu. Tapi bagaimanapun juga, kepedulian Wellman Zanders terhadap Fendi Zanders berasal dari lubuk hatinya. Tapi yang tidak disangka Fendi Zanders adalah setelah orang tuanya meninggal, Wellman Zanders tampak menjadi orang yang berbeda. Dia langsung mengusir Fendi Zanders dari keluarga Zanders. Dan bertahun-tahun telah berlalu. Wellman Zanders belum pernah menghubungi Fendi Zanders. Bahkan tidak ada panggilan telepon ke Fendi Zanders. Fendi Zanders bahkan merasa Wellman Zanders mungkin lupa bahwa dia memiliki Fendi Zanders sebagai cucunya. Kadang-kadang, Fendi Zanders benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak peduli apapun, dia adalah cucu Wellman Zanders. Mengapa Wellman Zanders begitu tidak berperasaan? Jika bukan karena Zhu Baiyu menyebutkan bahwa Wellman Zanders mungkin mengetahui penyebab kematian orang tua Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak akan pernah ingin mengingat kembali hal-hal yang dia alami di keluarga Zanders dalam hidupnya. Hal-hal yang dialami Fendi Zanders di Universitas Jiangcheng sudah cukup menyedihkan, namun dibandingkan dengan apa yang dialaminya di keluarga Zanders, Fendi Zanders merasa tidak ada yang perlu disebutkan. Apa yang dilakukan keluarga Zanders terhadap Fendi Zanders saat itu? Fendi Zanders tidak ingin memikirkan hal itu dalam hidupnya. Panggilan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, beberapa hal masih harus dihadapi. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin kembali ke keluarga Zanders sekarang. Namun, Wellman Zanders mungkin satu-satunya petunjuk untuk menyelidiki penyebab kematian orang tuanya, jadi meskipun Fendi Zanders tidak mau menghadapi orang-orang di keluarga Zanders, dia hanya dapat memilih untuk kembali ke Fendi Zanders. Tanyakan kepada semua orang tentang masalah ini. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Fang Zihua, lalu memberitahu Fang Zihua tentang pengalihan proyek kereta bawah tanah ke Zhu Baiyu, dan omong-omong, memberitahu Fang Zihua tentang rencananya untuk kembali ke kampung halamannya. Fang Zihua tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders, jadi tentu saja dia setuju tanpa basa-basi. Setelah Fendi Zanders menutup telepon, dia mulai berangkat, berencana kembali ke rumah Zanders untuk melihat-lihat. Bab 979. Awalnya,
Fendi Zanders berencana untuk kembali ke kota Dongning sendirian, tetapi Fang Zihua khawatir tidak aman bagi Fendi Zanders untuk kembali sendirian, jadi dia mengatur agar Long Chao mengikuti Fendi Zanders. Meski Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders sebelumnya, namun Fendi Zanders merasa jika Long Chao bisa berada di sisinya, itu memang akan menjadi jaminan lebih, jadi Fendi Zanders pada akhirnya tidak menolak. Kampung halaman Fendi Zanders adalah kota Dongning, meskipun kota Dongning dan kota Jiangcheng termasuk dalam provinsi Dongjiang. Tapi dibutuhkan setidaknya setengah hari dari kota Jiangcheng ke kota Dongning, jadi Fendi Zanders dan Long Chao memilih untuk kembali dengan kereta api, yang akan menghemat banyak waktu. Duduk di tengah gerbong, Fendi Zanders melihat pemandangan yang berkedip-kedip di luar jendela, tentu saja dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Saat itu, Fendi Zanders datang ke Jiangcheng dengan kereta api sendirian, dan kemudian memulai hidup barunya. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu, dan segalanya telah berubah. Fendi Zanders awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke kota Dongning, karena terlalu banyak kenangan menyakitkan bagi Fendi Zanders di tempat itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali pada akhirnya. Jika memang ada sesuatu di kota Dongning yang layak untuk dijadikan nostalgia Fendi Zanders, maka itu hanya barang-barang dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah teman keluarga Zanders saat itu. Ayah Fendi Zanders, Denny Zanders dan Xiao Chengye dari keluarga Xiao adalah teman baik, jadi Fendi Zanders sering pergi ke keluarga Xiao untuk bermain ketika dia masih sangat muda. Fendi Zanders, putra Xiao Chengye, Xiao Jun, dan putri Xiao Waner adalah teman yang sangat baik. Namun kemudian, karena kematian orang tua Fendi Zanders datang ke Jiangcheng sendirian, sehingga Fendi Zanders kehilangan kontak dengan Xiao Jun dan Xiao Waner. Aku tidak tahu bagaimana keadaan paman Xiao dan Xiao Jun sekarang. Setelah Fendi Zanders memikirkan orang-orang di keluarga Xiao itu, alisnya yang berkerut akhirnya mengendur, dan dia menghela nafas pelan. Saat kamu tiba di kota Dongning, temui paman Xiao dan yang lainnya dulu, jika tidak, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Fendi Zanders awalnya berencana untuk kembali ke keluarga Zanders dan menanyakan semua yang terjadi saat dia tiba di kota Dongning, tetapi setelah memikirkan tentang keluarga Xiao saat ini, dia masih berencana untuk mengunjungi keluarga Xiao terlebih dahulu. Bagaimanapun, Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders di masa lalu. Jika keluarga Xiao membutuhkan bantuan sekarang, Fendi Zanders pasti akan membantu mereka secepatnya. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Setelah Fendi Zanders dan Long Chao turun dari kereta, Fendi Zanders berdiri di depan stasiun, memandangi jalan-jalan yang sibuk, dia dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali ke kota Dongning lagi. Tuan Zanders, ini sudah larut. Mengapa kita tidak pergi ke hotel untuk istirahat malam dulu? Long Chao berkata dengan lembut pada Fendi Zanders. Tidak, aku ingin bertemu teman-temanku. Kembalilah ke hotel dan istirahatlah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Long Chao, dan berkata dengan lembut. Baiklah. Long Chao mengangguk ringan, tapi tidak menahan Fendi Zanders, dan memilih untuk berbalik dan pergi. Tetapi Fendi Zanders datang ke pinggir jalan sendirian, menghentikan taksi, dan kemudian menemukan villa tempat tinggal keluarga Xiao di masa lalu berdasarkan ingatannya sendiri. Namun ketika Fendi Zanders datang ke villa tempat tinggal keluarga Xiao, dia mengetahui bahwa keluarga Xiao sudah pindah. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menelepon Fang Zihua. Karena ada juga perusahaan di bawah Fendi Zanders di kota Dongning, jadi Fang Zihua ingin membantu Fendi Zanders menemukan keluarga Xiao, jadi tidak ada masalah. Segera Fendi Zanders memperoleh tempat tinggal keluarga Xiao saat ini dari Fang Zihua. Saat itu sudah jam 6 sore, dan langit mulai gelap, tetapi Fendi Zanders masih tidak memilih kembali ke hotel untuk beristirahat. Sebaliknya, dia menemukan villa tempat tinggal keluarga Xiao. Ketika Fendi Zanders melihat villa baru Xiao, hati yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh. Awalnya, Fendi Zanders mengira keluarga Xiao pindah. Apakah karena suatu kecelakaan dalam keluarga mereka pindah? Tapi Fendi Zanders merasa lega setelah melihat villa baru keluarga Xiao. Karena villa baru keluarga Xiao jelas lebih baik dari sebelumnya. Villa di sini cukup megah. Ini menunjukkan bahwa keluarga Xiao seharusnya hidup cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung menuju villa, lalu membunyikan bel pintu dengan ringan. Ding dong. Ding dong. Setelah bel pintu berbunyi beberapa saat, seorang wanita parubaya yang tampak seperti pengasuh keluar. Kemudian dia menatap Fendi Zanders dengan sangat waspada, mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders, siapa kamu? Aku ingin mencari Paman Xiao. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Apakah Anda di sini untuk mencari Tuan Xiao? Tuan Xiao tidak ada di rumah sekarang, kembalilah besok. Pengasuh itu menjawab Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu menutup pintu. Bibi, tolong beritahu aku kapan Paman Xiao akan kembali. Jika Paman Xiao tidak ada di rumah, apakah Xiao Jun dan Xiao Waner ada di sini? Fendi Zanders menghentikan pengasuhnya dan bertanya dengan cemas. Melihat Fendi Zanders sepertinya mengetahui dengan baik situasi keluarga Xiao, pengasuhnya merasa bahwa Fendi Zanders seharusnya bukan orang jahat, jadi dia berkata, anak muda, tuan muda baru-baru ini sakit dan telah berada di rumah sakit sepanjang waktu.
Tuan Xiao dan Nyonya Xiao telah berada di rumah sakit selama 2 bulan. Jika Anda benar-benar ingin menemukannya, Anda harus pergi ke rumah sakit. Xiao Jun sakit. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pengasuh itu, matanya langsung melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa? Pengasuh itu menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, aku sudah sakit beberapa lama, siapa kamu? Apa yang salah? Fendi Zanders bertanya kepada pengasuhnya dengan nada sangat cemas. Saya tidak tahu persis penyakit apa yang diderita Tuan Muda. Pengasuh itu memandang Fendi Zanders dan menjawab tanpa daya. Kalau begitu, tahukah kamu di rumah sakit mana mereka berada sekarang? Fendi Zanders memandang pengasuh itu dan terus bertanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pengasuh itu mengeluarkan pena dari kamar, menulis rumah sakit Xiao Jun saat ini di catatan itu, dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Terima kasih. Fendi Zanders melihat sekilas catatan itu, lalu berbalik dan pergi. Awalnya, Fendi Zanders mengira dia bisa melihat Xiao Jun, Xiao Waner dan yang lainnya, dan suasana hatinya masih sangat baik, tapi sekarang setelah dia mengetahui beritanya, ekspresi wajahnya mulai menjadi sedikit rumit. Fendi Zanders tahu karena keluarga Xiao sudah lama tidak kembali, itu berarti kondisi Xiao Jun pasti sangat serius, jika tidak, keluarga Xiao tidak perlu tinggal bersamanya di rumah sakit sepanjang waktu. Tapi Fendi Zanders tidak mengerti mengapa Xiao Jun, yang berperilaku baik, jatuh sakit. Dengan keraguan tersebut, Fendi Zanders menghentikan taksi, dan kemudian bergegas menuju rumah sakit tempat Xiao Jun berada sekarang. Bab 980. Rumah sakit tempat Xiao Jun berada tidak jauh dari Villa Xiao. Jadi Fendi Zanders membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk tiba di rumah sakit tempat Xiao Jun berada. Setelah sampai di rumah sakit, Fendi Zanders berjalan langsung menuju bangsal VIP tempat Xiao Jun berada. Saat ini, Xiao Chengye dan Ibu Xiao Jun sedang duduk di samping ranjang rumah sakit, diam-diam menemani Xiao Jun. Dan Xiao Jun terbaring di ranjang rumah sakit sendirian, dengan selang dipasang di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia hanya bisa mengandalkan obat-obatan ini untuk mempertahankan hidupnya sekarang. Setelah melihat Xiao Jun seperti ini, Fendi Zanders merasa sangat tidak nyaman, karena dia tidak mengerti kenapa Xiao Jun menjadi seperti ini. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, ketika dia menghadapi hal seperti itu, dia pasti tidak akan menanyakannya, karena Fendi Zanders tahu bahwa meskipun dia tahu apa yang sedang terjadi, dia pasti tidak berdaya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengatur urusan orang lain. Namun Fendi Zanders saat ini tidak lagi sama dengan Fendi Zanders sebelumnya. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan ringan. Setelah mendengar ketukan, Xiao Chengye tanpa sadar bangkit dan berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Fendi Zanders. Ketika pintu terbuka, Xiao Chengye membeku sesaat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiao Chengye sepertinya tidak menyangka Fendi Zanders akan muncul, dia berkata dengan heran, Fendi Zanders, kapan kamu kembali? Paman Xiao, aku baru saja kembali hari ini. Aku baru saja pergi ke rumahmu dan tidak menemukan siapapun. Pengasuh memberitahuku bahwa kalian semua ada di sini. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Jadi ini ya. Xiao Chengye mengangguk ringan, lalu melanjutkan, kalau begitu cepat masuk. Kebaikan. Fendi Zanders tidak banyak bicara, berjalan langsung ke bangsal, menyapa Ibu Xiao Jun, lalu duduk di kursi dan memandang Xiao Jun yang terbaring di ranjang rumah sakit. Untuk sesaat, suasana di bangsal menjadi aneh. Fendi Zanders memandang Xiao Jun dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak bertanya apa yang terjadi. Meski Fendi Zanders sudah lama tidak menghubungi Xiao Jun, hubungan antara Fendi Zanders dan Xiao Jun tidak pernah berubah. Melihat sahabatnya tiba-tiba menjadi seperti ini, Fendi Zanders tentu saja sangat kesal. Seiring berjalannya waktu, Fendi Zanders akhirnya berdiri, dan berkata kepada Xiao Chengye, Paman Xiao, bisakah kamu keluar sebentar? Ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah Xiao Chengye mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dan berkata, oke. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan langsung menuju luar bangsal. Dan Xiao Chengye juga buru-buru mengikuti langkah Fendi Zanders. Setelah meninggalkan bangsal, Xiao Chengye berjalan langsung ke ujung koridor. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Fendi Zanders, apa yang ingin kamu katakan padaku? Bukankah kesulitan apa yang kamu temui dalam hidup? Jika kamu menemui masalah, katakan saja padaku, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda jika saya bisa. Xiao Chengye merasa Fendi Zanders tiba-tiba kembali ke kota Dongning, dan bahkan datang menemuinya atas inisiatifnya sendiri. Pasti ada kesulitannya. Xiao Chengye tahu bahwa tidak mudah bagi Fendi Zanders setelah bertahun-tahun. Bahkan demi ayah Fendi Zanders, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Paman Xiao. Xiao Jun tidak jatuh sakit, apakah dia menjadi seperti ini? Fendi Zanders bertanya pada Xiao Chengye tanpa ekspresi. Apa maksudmu? Xiao Chengye terkejut sesaat. Dia bertanya balik dengan ekspresi bingung. Xiao Jun memiliki banyak luka di tubuhnya, dan banyak luka bakar di kulitnya. Artinya Xiao Jun tidak menjadi seperti ini karena sakit.
Itu karena hal lain sehingga dia menjadi seperti ini. Fendi Zanders menganalisis dengan tenang. Xiao Chengye memandang Fendi Zanders di depannya. Dia agak terkejut. Karena Xiao Chengye bisa merasakannya. Fendi Zanders berdiri di depannya saat ini. Ada perbedaan besar dengan Fendi Zanders sebelumnya. Kau benar, Xiao Jun mengalami kecelakaan mobil. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Sekarang otak Xiao Jun rusak. Aku tidak tahu kapan dia bisa bangun. Sangat disayangkan dia bisa menyelamatkan nyawanya. Sekarang untunglah ada di antara mereka. Xiao Chengye melihat Fendi Zanders sudah menebak semuanya. Tentu saja, tidak ada yang disembunyikan, dan dia mengatakannya secara langsung. Apakah seseorang melakukannya dengan sengaja? Fendi Zanders memandang Xiao Chengye dan terus bertanya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Xiao Chengye tercengang saat dia melihat ke arah Fendi Zanders. Bagaimana dia bisa membayangkan Fendi Zanders bisa menebak bahwa seseorang ingin membunuh Xiao Jun dengan sengaja? Tebakanku. Fendi Zanders mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara rendah, siapa yang begitu kejam hingga ingin membunuh Xiao Jun? Fendi Zanders. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, jadi lebih baik tidak mengetahuinya. Aku sudah sangat senang kamu bisa datang menemui Xiao Jun. Xiao Chengye sepertinya menghindari pertanyaan ini, dan berbisik kepada Fendi Zanders. Kalau begitu Paman Xiao, apakah kamu sudah tahu siapa yang bergerak, kan? Fendi Zanders bertanya pada Xiao Chengye dengan mata menyipit. Sekarang aku tahu siapa yang membunuh Xiao Jun. Jadi apa yang bisa kulakukan? Kekuatan lawan berada di luar kemampuanku untuk menghadapinya, jadi lebih baik tidak terlibat dalam beberapa hal. Jawab Xiao Chengye tak berdaya. Paman Xiao, siapa yang melakukannya? Katakan padaku nama pihak lain, dan aku akan membantumu menangani masalah ini. Apapun yang terjadi, aku akan mencari keadilan untuk Xiao Jun. Fendi Zanders berteriak pada Xiao Chengye dengan penuh semangat. Apakah kamu di sini untuk menangani ini? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiao Chengye tidak bisa menahan senyum tak berdaya, dan kemudian berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu menganggap segala sesuatunya terlalu sederhana, kamu hanyalah siswa biasa, dan ada beberapa hal yang tidak dapat kamu selesaikan. Ya, ini sudah larut, kamu harus cepat kembali. Xiao Chengye tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders sekarang, itulah mengapa dia bereaksi seperti ini, tapi Xiao Chengye sangat terharu saat mendengar perkataan Fendi Zanders. Lagi pula, sudah lama sekali sejak Xiao Jun mengalami kecelakaan. Banyak teman Xiao Jun yang datang mengunjunginya, tapi tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Melihat Xiao Chengye di depannya, Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberutnya, tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia terus bertanya, Xiao Chengye tidak akan memberitahunya identitas pihak lain. Tetapi jika Xiao Chengye tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti Fendi Zanders tidak bisa mengetahuinya. Sekarang Fendi Zanders hanya perlu menelepon Fang Zihua, dan segala sesuatu tentang Xiao Jun bisa diselidiki.